Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI, kuasa hukum terdakwa Fandi Hotman Paris menyampaikan bahwa ada keanehan dalam kasus ini, yaitu perbedaan kapal saat melamar kerja. Seharusnya Fandi ada di kapal North Star menjadi speedboat Sea Dragon. Keanehan lainnya adalah kapal atau kapten kapal meminta Fandi dan ABK lainnya memasukkan sejumlah kardus yang menurut cerita Fandi, kapten menyebut sebagai uang dan emas. Saat memasuki pengadilan, tahu-tahu Fandi yang baru kerja 3 hari yang dituntut hukuman mati. Hotman menilai ada miscarriage of justice atau cacat dalam proses penyidikan. Dalam rapat sebelumnya, Komisi 3 DPR RI turut menolak tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadhani. Dan kalau dia menganiaya pacarnya. Mengenai saudara Fandi, jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan, ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Tidak ada saksi manapun yang mengatakan dia tahu. Sama juga dengan Raditya. Tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia melakukan pembunuhan. Ya, dia pakailah lie detektor, dia pakai psikolog. Artinya ada yang salah dalam penyidikan dalam surat dakwaan di kedua kasus ini. Ya, penukaran uang baru sudah dimulai. Kita akan melihat antusiasme warga berburu rupiah anyar dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Rekan Naura Syafika akan melaporkannya untuk Anda. Di bulan Ramadan ini berbagai persiapan sudah dilakukan pastinya oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyiapkan THR yang nanti akan dibagikan saat momen Lebaran. Dan nantinya saat momen Lebaran ini akan dibagikan merupakan uang baru yang dimana masyarakat pastinya menukarkan uang baru di lembaga yang resmi seperti Bank Indonesia yang sekarang memfasilitasi dengan adanya kas keliling atau mobil keliling di mana penukaran uang lama bisa ditukarkan dengan pecahan baru. Salah satunya di titik saya melaporkan ini di parkiran Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Untuk penukaran sudah dilakukan dari pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penukaran di sini memang ada beberapa syarat, di mana untuk syarat yang pertama adalah peserta atau warga yang hadir di sini harus sudah melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu. Dan memang untuk pendaftaran secara online ini juga dibutuhkan untuk menjadi salah satu bukti bahwa sudah melakukan pendaftaran, kemudian diserahkan untuk dilakukan verifikasi oleh petugas yang ada di lokasi. Dan selain dari bukti pendaftaran yang sudah dilakukan secara online, itu harus membawa juga yang namanya KTP yang nanti akan dilakukan dan diserahkan kepada petugas. Nanti dari sini setelah verifikasi nanti akan dipanggil dan juga bisa langsung melakukan penukaran. Penukaran ini dilakukan di mobil keliling Bank Indonesia. Nah, ini adalah untuk mobil keliling Bank Indonesia di mana nanti penukaran dilakukan di sini di loket yang nanti langsung dikasih untuk uang pecahan barunya. Nah, untuk masyarakat perlu dipahami juga bahwa memang untuk setiap titik dari penukaran uang yang difasilitasi Bank Indonesia ini nantinya dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan pendaftaran periode ketiga. Dari Jakarta, Naura Syafika, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ibu tiri bocah Nizam yang tewas dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat ditetapkan tersangka. Pelaku yang merupakan ASN penyuluh agama terancam dipecat dari pekerjaannya. Teni Rida, ibu tiri Nizam Safei, bocah 12 tahun yang meninggal dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengantongi sejumlah bukti penganiayaan. Bahkan ironisnya, penganiayaan terhadap Nizam sudah terjadi berulang kali sejak 2023. Terkait dengan penganiayaan yang diterita oleh korban anak, NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Teni Rida berkelit bahwa penyebab kematian Nizam karena sakit. Bahkan dalam sebuah rekaman audio, Teni sempat emosi saat ia dikaitkan dengan kematian anak tirinya.
Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya diviralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Selain dijerat ancaman pidana 15 tahun penjara, Teni Rida yang merupakan ASN PPPK penyuluh agama di Kementerian Agama Sukabumi juga terancam dipecat dari pekerjaannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Untuk menghindari kericuhan seperti informasi sebelumnya, Bank Indonesia kembali membuka layanan tukar uang baru pecahan kecil. Nah, tahun ini pemirsa, penukaran lebih teratur karena harus memesan jadwal penukaran terlebih dahulu lewat aplikasi pintar. Warga mulai memadati mobil kas keliling yang tersebar di berbagai sudut kota. Mereka rela berdesakan hanya untuk mendapatkan lembaran rupiah yang masih mulus dan harum khas uang baru. Ya didahului namanya balita, lansia sama yang mau anak. Karena itulah Bank Indonesia sudah menyiapkan persediaan uang baru di ratusan titik maupun layanan jemput bola pada pusat keramaian. Langkah pertama, Anda wajib mendaftar melalui website pintar sebelum menukar uang. Nah, metode yang akan kita bahas adalah penukaran uang secara online melalui website Pintar BI. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah buka browser di handphone ataupun di laptop kamu, lalu ketik pintar.bi.go.id. Setelah mendapatkan konfirmasi tanggal penukaran, Anda bisa mendatangi lokasi penukaran dengan membawa kartu tanda pengenal. Agar tidak ada yang memborong dan semua warga kebagian uang anyar, layanan penukaran Serambi 2026 membatasi paling banyak sebesar Rp5.300.000 dalam satu paket penukaran. Seperti maksimal Rp2.500.000 untuk penukaran pecahan Rp50.000 hingga pecahan terkecil Rp1.000 yang hanya bisa ditukar sebanyak Rp100.000 saja. Agar tidak tertipu uang palsu, Bank Indonesia mengimbau agar warga tidak tergiur menukar uang di pinggir jalan. Lebih baik antre di jalur resmi agar aman dan juga lebaran tenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Wanita yang berkendara dengan mobil rental tiba-tiba kendaraannya dirampas oleh debt collector di Tol Kaligawe, Semarang. Akibat perampasan, korban terluka di tangan dan kepala. Viral di media sosial video pengendara mobil ketakutan saat didatangi sekelompok debt collector atau penagih utang. Mobil ini dirampas secara paksa. Adu mulut pun terjadi dan pengendara mobil terus berupaya mempertahankan mobilnya. Sebab mobil ini merupakan mobil rental yang disewa pengendara untuk berwisata. Setelah diselidiki, ternyata aksi gerombolan debt collector salah sasaran. Polisi kemudian menangkap 6 orang debt collector. Sementara akibat kejadian ini, korban terluka di bagian tangan dan cedera kepala. Pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh saudari Anita Dewi ini hendak masuk pintu tol Kaligawe Kota Semarang, situasi yang berulang di jalan normal secara tiba-tiba berubah vertikal. Kendaraan tersebut secara mendadak dipepet dan dihentikan secara paksa oleh 6 orang pelaku. Keenam pelaku kini ditahan di Polda Jawa Tengah dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.